dipersembahkan oleh Alhamdulillah kita balik lagi dan pengen ngebahas jawaban pertanyaan dari Dio tadi ya. Karena ternyata misalkan udah ngelakuin yang terbaik nih menurut kitanya ya. Tapi dan gak diat untuk milih-milih kasih juga. Tapi ternyata mereka bisa ngerasainnya beda. Satu, ya itulah memang sulitnya kita berlaku adil itu ya seperti itu. Itu bukti bahwa kita bukan yang maha adil. Yang maha adil cuma satu, Allah Al-Adil. Ya. Jadi supaya akhirnya kita menyerahkan kepada yang maha adil. Dan supaya juga kita akhirnya nanti ketika jadi anak nggak berharapnya kepada apapun selain Allah. Karena ya kita yang berharap adil, kita berharap orang tua adil loh. Orang tua juga manusia. Dia kadang punya keterbatasan. Karena tadi Mami udah ngajarin. Ya gimana mesti kayak tadi? Ya, Mami tadi udah ngasih tahu ilmunya. Apa yang disampaikan Mami itu betul banget. Ada kondisi. Ketika nanti misalkan dia pas anak pertama lahir, dia lagi punya pegang duit. Anak yang kedua ternyata ya misalkan dagangannya lagi sepi atau kayak gimana. Kan kondisi. Gimana? Sedangkan ternyata gara-gara anak kedua itu harus bersabar gara-gara lahir pas lagi krismon misalkan. Pas lagi kesulitan. Oh ternyata bikin dia jadi anak yang lebih kuat. Lebih mandiri. Ternyata ada hikmahnya juga kan? Ya sudah, itulah keadilan Allah. Gitu, Ping. Gitu ya. Diajarin aja, Nanti Ping. punya anak. Sebenarnya kalau Mami mau ngomong bilang gitu. kok nih, kalau mau jujur, yang kurang kasih sayang dan kurang dari segi dimanjakan atau finansial itu Monik. Makanya selama ini Mami banyak merasa bersalah, selalu koreksi diri karena merasa Monik kurang. Makanya Koko nih Mami nitip pesen, Koko kan anak paling besar. Dan Alhamdulillah Allah memberikan rezeki lebih ke Koko. Cukup, Mami hanya nitip adik-adiknya ya nak ya. Iya. Jangan sampai, terutama Monik, Mami nitip, tolong rangkul adiknya. Siapa yang minus, insya Allah Allah akan membalas yang berlipat-lipat. Sekarang Mami mumpung masih ada, Mami percaya Koko bisa merangkul adik-adik, membimbing adik-adiknya. Karena Mami hanya orang bodoh yang alhamdulillah dititipin sama Allah anak seperti Koko. Jadi tolong, terutama Monik, anak perempuan Mami satu-satunya. Enak ya? Doain Koko juga ya. Masya Dan Allah. bisa jadi anak yang baik. Apa yang perlu kan, Ping? Ana harusnya. Maafin Mami anak ya. Iya, sama-sama. Bing juga ya, maafin Mami anak ya. Ya. Jadi melo gini deh ah. Melo gini. Nah, kok nyambung. Bukan jadi make upnya hilang. Apa? Kita masih lanjut lagi ngobrol ya. Dan kita yuk bahu-membahu nih ya kakak beradik untuk bisa ya bahagiain Mami lah ya. Karena dulu Mami udah banyak bahagiain kita juga. Dengan segala macam keterbatasan bahkan mengorbankan dirinya, nyawanya. Kayak yang kasus Kodio tadi. Sebenarnya kan adanya rasa pilih kasih yang dirasain sama anak tuh harus dikomunikasikan kan. Kayak yang tadi Mami lakuin ke kita-kita. Nah itu, tapi kalau misalkan untuk masih anak-anak, itu gimana? Apakah kita harus pertimbangin umur mereka apa segala macam? Itu caranya gimana ya kok untuk mengkomunikasikan bahwa kebutuhan tiap anak tuh berbeda ke anak kita gitu. Insyaallah. Makanya sebetulnya satu kan ilmu parenting Islam itu luas banget ya. Di setiap waktunya, umurnya, jenis kelaminnya itu ada ilmunya sendiri masing-masing. Walaupun kabar baiknya juga Allah tuh bukan berikan fitrah gitu. Istilahnya anak masih kecil, ketika dia masih belum sekolah bahkan. Dia dikasih emas batangan gak mau, dia dikasihnya pengennya coklat, dia dikasihnya pengennya permen, mainan. Ya. Sama ketika nanti akhirnya dia sudah gede, sudah butuh modal usaha, dia dikasih permen dan coklat gak mau. Dia perlunya misalkan dalam bentuk suntikan dana misalkan. Ya. Jadi ya bismillah, ini bismillah proses bagi kita untuk belajar kan. Orang tua, karena sebetulnya nggak cuman anaknya yang belajar makan, anaknya belajar jalan. Orang tuanya kan sebetulnya belajar juga. Apalagi ketika misalkan nanti pada masing-masing pada dapat anak pertamanya masing-masing. Itu kan juga orang tuanya baru pertama kali jadi orang tua kan sebetulnya. Jadi sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ya
wajar atau namanya pertama kali Valentino Rossi juga nggak langsung jadi juara MotoGP. Dia juga pernah jatuh dari motor dulu. Dia pernah dengkulnya somplak juga kena aspal. Jadi ya udah, ini proses kita belajar. Kita coba komunikasikan semampu kita, sebaik mungkin, dan belajar dari setiap kesalahan yang pernah kita sampaikan ke anak-anak kita ya kok. Betul. Jadi kesimpulannya di episode kita kali ini obrolannya bahwa Allah itu maha adil. Dan keadilan ini baru akan terasa nikmat kalau ngukurnya nggak pakai standar manusia yang bisa salah. Tapi menurut standar Allah yang dia punya hikmah. Yang dia punya rencana yang indah di balik itu semua. Jadi kalau misalnya bagi kita bahagia nikmat itu harusnya menurut standar kita, itu pasti capek sekali hidupnya. Ya. Pengen selalu dipuji, padahal GTA lagi surga tuh. kita nggak di mulut orang, ya nggak? Betul. Pengen selalu kelihatan langsing tiap kali foto, tahan nafas, pegel. Ya, berhasil kelihatan langsing nanti mukanya biru, engap. Ya. Jadi ya udah, kita kejarnya Allah yang maha adil. Dan karena Allahnya maha adil, jadi semua perbuatan kita baik atau buruk itu pasti ada balasannya. Sehingga akhirnya ini juga bikin kita jadi punya rem nih, inget nih. Kalau pengen berbuat maksiat, ya Allah, nanti keadilan Allah akan datang untuk saya. Kalau kita berbuat baik, oh nanti itu sebetulnya kita lagi baikin diri sendiri. Karena balasannya pun pasti akan datang untuk kita. Juga ini ngedorong kita untuk supaya kita kalau misalkan ada orang jahat kepada kita, ya kita nggak usah capek-capek balas dendam. Nah contoh misalkan, orang zolim, Allah ngelihat nggak? Lihat. Suatu saat, dia kalau nggak tobat terutama, balasan dari Allah akan datang nggak untuk dia? Datang. Pertanyaannya, kalau suruh milih, lebih ajib mana? Kita balas dendam sendiri atau balasan dari Allah nanti? Ya Allah. Karena kalau kita jahatin orang udah bismillah. Ngapain atau kita ngotorin tangan kita sendiri? Balasan dari Allah juga nanti akan datang. Jadi istilah itu Allah maha adil. Dengan gitu kan kita akhirnya tenang. Keadilan Allah akan datang. Zolimnya dia bisa jadi investasi akhirat saya. Makanya dulu juga Mami mau kuliah hukum sebenarnya kok. Begitu. Cuman kan gedungnya rubuh jadi nggak mau. Jadi hukum karma deh. Jadi mudah-mudahan kita nggak ada middle child syndrome ya di keluarga kita ya. Ya insya Allah yang akur ya anak-anak ya. Akur semua ya. Sama tuh Monik tuh bontot tuh. Monik kemana ya? Ada tuh. Lagi lesbiano. Nanti sini Lesbiano. Lesbiano. Udah gitu kalau pengen nutup dulu ini, terima kasih kepada seluruh penonton setia Asmaul Husna Metro TV. Bismillah, kita berkomitmen untuk terus sepanjang Ramadan ini selalu nemenin kalian sambil sahur. Menyajikan apapun bahasan yang kita bahas tujuannya satu sih, bikin kita tambah ingat sama Allah, sama seluruh Asmaul Husnanya. Itu istilah ya. Kita akan ketemu lagi tentu di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.